Buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Karena tempat hiburan yang terbuka untuk peredaran COVID-19 ini kan dia lebih apa ya, dari kajian teman-teman di kesehatan agak kurang, karena ada sirkulasi udara. Kalau di tempat tertutup, ya seperti kita ketahui bersama, penyebaran virus COVID-19 ini kan lebih rentan ketika dia berada di ruangan tertutup. Apalagi rata-rata tempat hiburan yang tempat tertutup itu tidak lagi memakai protokol COVID. Salah satu contoh, tidak ada social distancing di situ. Kedua, itu tidak membatasi orang. Kalau tempat hiburan malam yang tempat tertutup dia batasi orang, nah mungkin. Tapi selama ini saya lihat di Kota Manado, tidak ada tempat hiburan tempat tertutup itu membatasi orang untuk masuk. Semuanya di los ke dalam. Itu yang tidak memungkinkan. Untuk pemerintah Kota Manado dalam hal ini harus lebih jeli, lebih harus dikaji lebih baik lagi untuk penerapan jam operasional tempat hiburan. Kalau tempat hiburan itu dia semacam kafe, tempat terbuka, ya itu tidak masalah. Kalau menurut saya tidak masalah, karena selama dia terapkan social distancing di tempat tersebut dan di alam terbuka, itu tidak masalah lah. Buat saya tidak masalah. Itu menurut pendapat pribadi saya. Kalau tempat tertutup ya itu tadi. Jadi harapan Bapak agak susah untuk mau diterapkan protokol COVID di tempat hiburan yang tertutup, agak susah. Oke. Jadi harapan Pak Gosal untuk para pengusaha? Ya, harapan saya untuk para pengusaha, kalau mau jam operasional itu dibuka agak lebih panjang, ya berlakukan protokol COVID yang ditentukan oleh pemerintah. Batasi orang di dalam, karena tidak ada sirkulasi udara di dalam ruangan tersebut. Apalagi ruangan itu kan pasti ruangan ber-AC. Itu yang mungkin. Kalau untuk yang rumah makan, kios rumah makan, apa? Untuk rumah makan atau kios warung makan bagaimana? Ya, kalau untuk warung tempat makan, restoran seperti restoran itu, kedepannya pemerintah juga harus tertibkan dalam hal misalnya satu tempat makan. Itu menurut saya tidak apa ya, kalau dalam rumah makan itu untuk pengaturan table meja makannya itu cuma diberi tanda silang, tapi pada kenyataannya di lapangan peraturan itu juga tanda silang itu tetap dipakai oleh konsumen untuk duduk. Tidak ada ini yang tegas. Menurut saya, hemat saya, pelaku usaha rumah makan itu misalnya contoh satu table itu dia 6 kursi, cabut 2 kursinya, tinggal 4. Itu yang lebih pas, bukan cuma dikasih tanda silang. Tetap juga orang akan pakai tempat duduk itu. Seperti itu. Ya, saya menghimbau untuk teman-teman pelaku usaha dalam hal yang tempatnya tertutup, kalau memang toh mereka mau juga tetap menginginkan jam operasional itu ditambah, ya harus berani dong untuk menerapkan protokol COVID-19. Misalnya, harus berani menyediakan di depan tempat masuk itu harus sedia tempat pemeriksaan swab untuk pelanggan-pelanggan yang akan masuk ke dalam. Itu saya rasa lebih efisien. Masalahnya, siapa yang bisa menjamin ketika orang-orang itu berada di dalam ruangan? Siapa yang bisa mengetahui kalau orang-orang di dalam situ ternyata semua terbebas dari COVID-19? Tidak ada yang bisa menjamin. Apalagi kita ketahui bersama, tempat-tempat hiburan malam yang tertutup, mereka pasti kan menjual minuman beralkohol semua. Nah mungkinlah orang kalau sudah dipengaruhi alkohol, itu protokol COVID itu akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang, tidak ada lagi protokol COVID di dalam ruangan itu, pasti akan hilang. Makanya saya menghimbau teman-teman pelaku usaha, kalau memang berani mengambil tindakan, ya ikuti protokol kesehatan. Sediakan tempat pemeriksaan swab di depan kalau memang mau. Nah, mungkin pemerintah akan kaji, bisa diperpanjang untuk jam operasional tempat usaha tersebut. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong.